آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sepertinya sudah mulai berkurang muridnya. Sudah mulai nyusul. Iya, kita lanjutkan sampai nomor 2 ya. Ma hiyal ibadah. Ya. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah minal aqwali wal af'ali ad-du'ai was salati wad dhabhi wa ghairiha. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuki dzabahi lil hayawanat. Sampai sini. Ya. Sekarang berarti lanjut. Kita melanjutkan. Berikutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ini tulisannya jelas ya. Apa? Wa nusuki. Nusuki bermakna nusuki artinya dzabahi lil hayawanat, dzabah. Nusuki bermakna dzabahi lil hayawanat, dzabah sesembelihanku lil hayawanat berupa binatang. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-An'am 162, "Qul inna sholati," katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku. Ya, nusuk bermakna dzabah, sesembelih, ya, sesembelihan. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Rabb semesta alam. Sesembelihan lil hayawanat, hayawan, dia binatang, hewan. Tentunya sholat, ya, berkorban menyembelih binatang hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memberikannya kepada selain Allah, ya, menyembelih, berkorban untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangankan berupa kambing, ya, atau kerbau, bahkan lalat saja, ya, tentang kisah Bani Israil yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika safar dan melewati kampung yang kebetulan kampung tersebut sedang melakukan ritual sesembelihan untuk berhala mereka, dan dua orang ini tidak boleh melewati kampung tersebut kecuali setelah berkorban untuk berhala mereka. Setiap orang yang lewat kampung tersebut harus berkorban dulu untuk berhala mereka. Ya. Maka ketika sampai di
depan kampung tersebut mereka ditanya, mau kemana kalian? Saya mau safar dan harus melewati jalan ini di kampung kalian. Mereka mengatakan tidak boleh melewati kampung kami seorang pun kecuali setelah berkorban untuk berhala kami. Maka orang pertama kami tidak punya yang digunakan untuk berkorban untuk berhala kalian. Mereka mengatakan berkorbanlah meskipun hanya dengan seekor lalat. Dia berpikir cuma sekedar lalat, tidak ada harganya. Akhirnya dia mencari lalat dan dilintas di hadapan berhala tersebut. Maka dia pun diperbolehkan lewat. Tapi ketika orang yang kedua diperintah berkorbanlah, dia mengatakan tidak ada sesuatu pun yang kukorbankan untuk selain Allah. Akhirnya orang kampung tadi membunuh orang kedua ini, karena tidak mau berkorban untuk berhala mereka. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang pertama di neraka karena dia berbuat syirik dengan berkorban untuk selain Allah, meskipun cuma lalat. Ada pun orang yang kedua meskipun dibunuh, tapi dia mati di atas tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak mau beribadah berkorban untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Haditsun qudsiyun rawahu Bukhari. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in, betul? Ahabbu ilayya mimma tarattuhu alaihi. Haditsun qudsiyun gimana? Mimma. Oh iya, malai atau ilai? Ilai. Ahabbu ilayya. Oh iya. Ahabbu ilayya mimma tarattuhu alaihi. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala,
berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya," wa ma, dan tidaklah taqarrub mendekatkan, ilayya kepadaku, abdi seorang hamba, bisyai'in dengan sesuatu, ahabbu ilayya yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu alaihi, kecuali dari yang aku wajibkan kepadanya. Ya. Artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk bertakarub kepada Allah oleh seorang hamba adalah pertama yang paling yang diwajibkan. Ya, seperti salat 5 waktu, ya. Kemudian puasa Ramadan, haji yang wajib, ya, dan amal-amal saleh yang lain. Wa ma taqarraba, dan tidaklah mendekatkan, ilayya kepadaku, ngabdi bisyai'in seorang hamba dengan sesuatu, ahabbu ilayya yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu alaihi, kecuali dari yang aku fardukan, kecuali dari yang aku wajibkan atasnya, kepadanya. Tentunya seorang hamba ketika bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendahulukan yang wajib dulu. Ya, artinya wajib secara hukum. Wajib secara hukum. Tidak mungkin seseorang bersemangat mengerjakan puasa Senin Kamis, ya, puasa Ayyamul Bid, ya, atau puasa-puasa yang lain, ya, yang sifatnya sunnah secara hukum, kemudian meninggalkan puasa Ramadan, menyia-nyiakan puasa Ramadan, ya. Atau begitu semangat mengerjakan sholat tahajud, ya, semalaman digunakan untuk bertahajud, tapi subuh kesiangan, ya. Atau mengakhirkan waktu sholatnya, menyia-nyiakan sholat-sholat yang wajib. Tidak, tentunya seorang hamba perhatian dulu dengan perkara-perkara yang wajib, ya. Kemudian, ya, setelah itu mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, ya, artinya sunnah secara hukum, ya. Sunnah qobliyah, ba'diyah, ya, puasa Senin Kamis, ya, dan seterusnya, ya. Ya, maknanya diulang, ya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara makna, ya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, bisyai'in, ahabbu ilayya yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu alaihi, melainkan dari yang aku wajibkan kepadanya. Mimma aftaratuhu
alaihi, melainkan dari yang aku wajibkan, diwajibkan kepadanya. Iya, dari kata farada, fard. Makanya sholat 5 waktu dinamakan sholat mafruḍah, sholat yang wajib. Sholat fardu bahasa kita. Sholat fardu yang 5 waktu. Fardu menjadi bahasa kita juga udah, ya, sudah menjadi bahasa kita yang telah diwajibkan. Dan ini pernah dibuktikan oleh para ulama salaf kita, ya. Di antaranya salah seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Munkadir. Ketika beliau terbangun di sepertiga malam, ya, apa yang beliau lakukan? Sholat tahajud? Tidak. Ya, dia memijiti kaki ibunya. Ya. Sedangkan adiknya apa? Bangun juga di sepertiga malam dan dia mengerjakan sholat tahajud. Tapi beliau, ya, Muhammad bin Munkadir itu mengatakan, memijiti kaki ibu saya lebih aku sukai daripada menghidupkan sepertiga malam saya dengan sholat tahajud. Kenapa? Ya, berbakti pada orang tua, ya, adalah fardu wajib, sedangkan sholat tahajud adalah hukumnya sunnah. Ya, sampai beliau, ya, salah seorang ulama tabi'in Muhammad bin Munkadir, ya, melakukan hal yang demikian, ya. Dan beginilah seharusnya seorang muslim. Ya, tentunya kalau kita mendapatkan dua-duanya tentunya lebih afdal. Berbakti kepada orang tua, ya, iya, sholat tahajudnya juga dia, ya. Tapi kalau dua-duanya tidak mungkin dikerjakan dalam satu waktu, maka kita mendahulukan yang wajib dulu. Ya. Contohnya, kalau sunnah sesama sunnah berarti satu tingkat. Misalnya, ya, muakkad dengan ghairu muakkad, ya. Misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, dengan sholat sunnah setelah wudu, ya, sama-sama sunnah, ya, sama-sama sunnah. Kalau dikerjakan terpisah, ya lebih afdal. Kalau tidak memungkinkan, boleh digabungkan niatnya, ya. Kalau waktunya misalnya sangat sempit, hanya cukup untuk 2 rakaat saja, maka boleh menggabungkan niat, karena ini sholatnya sifatnya sama dan derajatnya juga sama. Menggabungkan 2 ibadah dengan satu niat. Bisa juga. Iya, kalau memang waktunya sudah sangat sempit. 6 rakaat itu lebih afdal, demikian. Ya. Kalau waktunya panjang, 2 rakaat tapi dengan 2 niat. Karena sifatnya sama dan derajatnya juga sama. Ya, tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid, kemudian qobliyah. Kemudian qobliyah. Ya, boleh sama, tidak masalah. Ya. Menggabungkannya selama ibadah tersebut sifatnya sama dan kedudukannya juga sama, tidak masalah digabungkan dengan satu niat. Seperti kemarin puasa Syawal, kebetulan pas kita kerjakan di hari Senin, maka boleh 2 niat. Puasa Syawal juga mengerjakan puasa Senin, Kamis, insya Allah mendapatkan 2 pahala. Ayamul Bid misalnya, atau puasa Daud, tidak masalah kalau pas kebetulan puasa Daudnya jatuh di hari Senin atau Kamis dengan 2 niat. Puasa Daud, puasa sunnah yang paling afdal. Kalau sudah puasa Daud, sudah tidak puasa yang lain, ya. Misalnya kita puasa Daud kebetulan hari Ahad, besok hari Senin, kita udah nggak puasa Senin Kamis. Karena kalau Senin Kamisnya juga dikerjakan, Kamisnya nanti juga puasa lagi misalnya, udah kita jadinya rapat,
puasa terus, dan ini terlarang. Puasa dahar, puasa sepanjang tahun, ya, dipenuhi dengan puasa terlarang. Ya, kalau udah puasa Daud itu udah puasa yang afdol, ya. Tidak puasa Senin Kemis juga Ayyamul Bid itu, dan nanti kalau Daudnya ya Senin Kemisnya Ayyamul Bidnya rapat, gak berbuka kita, dan ini terlarang, ya. Puasa sepanjang tahun gak boleh. Lebih tinggi puasa Daud, sehari puasa dan sehari tidak. Senin Kamis. Tapi Nabi menyebutkan dalam sebuah riwayat, dan riwayat Bukhari adalah puasa Daud. Wa afdalu siyamu Nabiullah Daud, dan seafdol-afdolnya puasa adalah puasa Nabiullah Daud. Ya. Tapi yang dikerjakan Nabi Senin dan Kamis. Boleh nggak kita melaksanakan siang Daud? Silakan. Ya. Ini syariatnya Nabi Daud yang juga ditetapkan pada syariat kita, tapi hukumnya sunnah. Ayyamul Bid, Senin Kemis, pas hari Kamis, Syawal, ya tidak masalah. Insya Allah mendapatkan 3 pahala. Ya, 1 ibadah dengan tegak apa? Karena Syawalnya sudah, ya tidak masalah. Oh, Syawalnya belum, Ayyamul Bidnya saja, ya tidak masalah. Tidak masalah mendapatkan puasa Ayyamul Bid. Kemudian Syawalnya di hari yang lain misalnya, ya tidak masalah. Ya, apa? Semakin banyak ibadah tentunya pahalanya juga semakin banyak. Iya. Sholat isyraq, matahari terbit. Enggak ya. Sholat syuruq, ya. Ketika matahari baru terbit, dan itu memang sudah masuk waktu duha, tapi kan dikerjakan ketika dari subuh seseorang berdiam di masjid sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, itu yang mendapatkan pahala haji dan umroh. Tentunya ini sholat syuruq dikerjakan juga di waktu duha, tapi itu bagi orang yang berdiam di masjid dari habis subuh sampai matahari terbit. Kemudian setelah matahari terbit meninggi, ya, di waktu duha sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya. Kemudian setelah sholat duha, ya sholat 2 rakaat lagi, sholat duha tadi. Ya. Karena sholat syuruq tadi juga dikerjakan setelah matahari terbit, karena ketika matahari belum terbit kan terlarang. Waktu subuh, habis subuh sampai matahari terbit, sampai matahari sebelum terbit terlarang untuk sholat, waktu yang terlarang untuk sholat. Kemudian pas matahari terbit juga waktu yang terlarang untuk sholat. Matahari ketika terbenam, matahari tepat di atas kepala juga waktu yang terlarang untuk sholat. Makanya sholatnya pas matahari sudah meninggi. Ya, matahari sudah keluar semua. Ketika keluar 1/4, 1/3, separuh itu masih terlarang untuk sholat. Baru setelah keluar semua, nah itulah waktu syuruq, diperintahkan atau disunahkan bagi yang berdiam diri di masjid sampai waktu syuruq tadi untuk sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya. Nah, itu berarti sudah syuruq, berarti ya dilihat aja matahari sudah tinggi. Biasanya waktu itu matahari sudah tinggi, sudah di atas ufuk, sudah kelihatan semua bulatnya. Dia sudah kelihatan semua, karena ketika masih kelihatan separuh atau 1/4, itu waktu masih terlarang untuk sholat. Ya. Yang penting syuruq itu sudah terbit, ya. Sudah bulatannya sudah kelihatan semua. Ya. Itu waktu yang dibolehkan untuk sholat. Bagi yang berdiam di masjid tadi disunahkan sholat 2 rakaat. Bagi yang tidak berdiam di masjid disunahkan sholat duha. Apa? Minal khaydil abyad minal fajr, ya, hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad, ya, wal abah, dalam surat Al-Baqarah, benang putih, maksudnya jelas sudah terbit fajar. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul aswadu minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai terlihat jelas, hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu
wal aswadu minal fajr, benang putih dan hitam ya dari terbit fajar. Ketika turun ayat ini para sahabat masang benang di rumah mereka warna putih dan warna hitam. Ketika dua-duanya belum terlihat, mereka masih makan minum. Ini di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan padahal udah terbit fajar tapi kan masih gelap, benang belum kelihatan, mereka masih makan ya, padahal fajar sudah terbit. Tapi setelah diketahui oleh Nabi ya, ternyata para sahabat keliru dalam memahami ayat tersebut. Yang dimaksud benang hitam dan putih jelas maksudnya adalah terbit fajar. Artinya ketika sudah terbit fajar maka terlarang untuk makan dan minum bagi orang yang berpuasa ya, benang hitam dan benang putih. Bukan kemudian kita masak benang hitam dan putih selama belum kelihatan berarti udah kita makan, padahal udah jam 5:04 misalnya, kebetulan mendung langitnya ya. Bukan, yang dimaksud dalam ayat tersebut terbit fajar ya. Boleh makan dan minum selama belum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar maka berhenti makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Kita lanjutkan. Ini cuma 4 kali pertemuan dalam semester. Ini nanti kalau cuma sedikit bingung bikin soalnya. Bingung bikin soalnya, apa yang mau ditanyakan cuma 4 pertanyaan doang, padahal suruh bikin 25. Ya, kita lanjutkan. Gimana? Nusuki dabahi, maknanya dabahi, nusuki dan dabahi satu makna, yaitu sesembelihanku. Lil hayawanat ya, sembelihanku berupa binatang ya. Nusuk dan dabah, nusukun wa dabhun maknanya satu, sama, sesembelihan. Lil hayawanat berupa binatang. Kita lanjutkan ya. Ahabbu ilayya, yang lebih dicintai olehku, yaitu oleh Allah, karena ini yang berfirman Allah dalam hadis qudsi ya. Bukan ayat Al-Quran tapi hadis qudsi, hadis yang langsung diriwayatkan oleh Rasulullah ya. Allah berfirman kepada Rasulullah tapi bukan bagian dari ayat Al-Quran, hadis ya. Pertanyaan ketiga, kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Terlihat jelas tulisannya kan? Jelas, nggak perlu saya tulis lagi. Kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Al-jawab, sa itu soal, pertanyaan, jim jawab, jawaban. Na'budullah, kita beribadah Allah kama amaranallahu, kama amaranallahu wa rasuluhu, kama amaranallahu wa rasuluhu, kama sebagaimana, amara na, amaranallahu Allah perintahkan, amara perintahkan, na kepada kami, wa rasuluhu juga yang Rasulullah perintahkan, kama amaranallahu wa rasuluhu sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kami. Qala ta'ala, Allah berfirman, tentunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat-buat ibadah sendiri ya.
Oleh karena itu para ulama mengatakan hukum asal ibadah adalah terlarang. Hukum asal ibadah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya, ya, baik dari Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Sebenarnya dalam perkara ibadah gampang, mudah, ya, ada dalilnya kita kerjakan, nggak ada dalilnya kita tinggalkan, ya. Oleh karena itu ciri-ciri Ahlussunnah, dia mencari dalil dulu baru diamalkan, ya. Ada sebaliknya ciri-ciri Ahlu Bid'ah, dia beramal dulu, ya. Ketika ditanya mana dalilnya bingung, baru cari dalil untuk mencocokkan amalan-amalan mereka, ya. Makanya kita dapati banyak di antara amalan-amalan mereka tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, hanya mencari-cari dalil, ya, yang pas dengan bid'ah-bid'ah mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasulah, dan taatilah Rasul. Itu titik dua, atiu itu ada titik dua, ya sukun. Atiullaha wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum, dan jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Rasulnya SAW memerintahkan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang disyariatkan, ya, oleh Allah dalam Al-Quran maupun disyariatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya. Apabila ada dalil, ya, kita amalkan. Ya. Seandainya suatu amalan yang dikerjakan oleh manusia tidak ada dalilnya, ya kita tinggalkan. Ya. Wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian, ya, dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan syirik terbagi menjadi dua, syirik akbar, ya, dan syirik asghar. Syirik akbar membatalkan semua amal, menghapuskan seluruh amal, ya, dari yang kita kerjakan, ya, sampai yang ketika kita berbuat syirik akbar tadi, maka seluruh amal hapus. Ya. Allah berfirman, wala in asyrakta la yahbatanna amaluka. Seandainya kau berbuat syirik, sungguh Allah akan la yahbatanna amaluka, akan menghapuskan amalan-amalan kalian, ya, amalan-amalan kamu. Nah, ini perbuatan syirik akbar, sujud kepada selain Allah, ya, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka syirik tersebut menghapuskan, meruntuhkan seluruh amal. Adapun syirik kecil, ya, riya atau sum'ah, riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, menghapuskan amalan yang itu saja yang dia riya tadi. Ya, misalnya sholat duhurnya riya, hanya ingin dipuji, ya, ingin didengar, disanjung oleh orang lain, maka sholat duhurnya saja yang batal, sholat-sholat yang lain tidak, amal-amal juga tidak, ya. Misalnya sholat yang lain, asalnya maghribnya ikhlas, punya uang 100.000 mau diinfakkan, 50.000 ke yayasan, 50.000 ke masjid, ya, 50.000 ke yayasan riya, karena ini disebut dermawan, ya. Yang ke masjid ikhlas, tidak ada orang yang tahu kecuali dia dan Allah saja, maka 50.000 yang pertama tertolak, ya, karena ingin didengar, ya, ingin dilihat. Adapun yang kedua diterima karena dia
ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik besar menghapuskan seluruh amal, syirik kecil menghapuskan amal yang ada syiriknya tadi. Ya. Apa? Bernazar untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Para ulama mengatakan perlu perincian. Ya. Yang pertama, apabila contohnya nazar selain Allah di sini yang seperti apa? Bernazar untuk selain Allah. Misalnya enggak, kalau yang nazar selain Allah ini termasuk syirik kecil, bukan syirik akbar. Ya. Misalnya seseorang mengatakan kalau saya lulus atau diterima kerja apa? Nazar untuk selain Allah. Kalau itu termasuk nazar mubah. Apa? Nazar untuk selain Allah. Kalau yang seperti itu tadi mau ditraktir temannya itu nazarnya boleh-boleh saja, mubah. Ya. Boleh, itu justru nazar taqarrub, nazar ibadah. Boleh. Puasanya untuk Allah, kan puasanya untuk Allah. Ya. Cuma seolah-olah dia tidak berpuasa kecuali setelah diberi nikmat oleh Allah berupa kelulusan. Tapi puasanya setelah ternyata lulus dan puasanya ibadah. Ya, makanya itu apa? Seolah-olah ibadahnya orang yang bakhil, ya, karena dia tidak beribadah kepada Allah kecuali setelah diberi nikmat oleh Allah. Itu nazar ibadah. Kalau saya lulus terima kerja, saya mau puasa 3 hari. Ya. Mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan. Ya. Kalau saya lulus, saya mau memberi sedekah kepada teman-teman saya berupa makanan, ibadah. Ya. Cuma dia tidak beribadah kecuali setelah diberi nikmat oleh Allah berupa diterima kerja atau berupa lulus. Tentunya puasanya, memberi makannya ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah. Ada yang syirik tapi saya lupa. Apa? Nah, itu nazar syirik. Itu syirik akbar. Nazar syirik, nazar seperti ini nazar syirik akbar. Nazar untuk, ya. Kalau saya diterima kerja, saya mau motong kepala kerbau dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul. Nah, itu sudah syirik akbar. Itu seandainya seperti ini nazarnya terjatuh ke dalam syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Kalau bentuk nazarnya seperti itu, ya. Gimana? Ya, termasuk syirik akbar, tentunya syirik akbar, ya. Menyembelih untuk selain Allah. Karena orang-orang yang melakukan seperti ini ada kepercayaan sembelihan tadi diberikan kepada selain Allah, mungkin kepada yang dianggap sebagai penunggu tempat tersebut, ya, atau yang lainnya. Ya, tentunya ini syirik akbar. Seorang ini disyaratkan untuk mengenakan sesuatu yang memang di situ mengenakan itu termasuk
mengenakan pakaian. Contohnya misalkan masuk ke tempat ya situs-situs bersejarah orang Hindu misalnya. seperti itu, misalnya kita harus mengenakan sesuatu yang disarankan mau masuk situs tidak boleh. Ini termasuk juga maksudnya dibiarkan seperti itu. Ya paling tidak di situ itu ada unsur takdim, pengagungan kepada selain Allah. Ya tentunya di situ bukan dibeli, ya, bukan berkorban, tapi di situ ada unsur takdim, pengagungan kepada selain Allah kepada benda tersebut, ya. Karena benda tersebut memang diagungkan oleh orang-orang kafir, ya. Kemudian ketika seseorang ke situ, baik muslim maupun golongan mereka, harus seperti penampilannya seperti mereka. Ya tentunya ini takdim, makanya para ulama melarang, ya, pertamasya ke tempat-tempat yang tempat tersebut merupakan ibadahnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya seperti kalau kita Borobudur misalnya, Prambanan, orang Hindu, orang Buddha biasa melakukan ritual ibadah di situ, dilarang, ya, kaum muslimin untuk mendatangi situs-situs tersebut. Ya karena seandainya hanya sekedar perwisata dan kita paham tauhid, paham syirik, paling tidak wala dan barok kita terhadap orang-orang musyrik tidak ada. Luntur akidah wala dan barok kita. Ya, artinya seolah-olah kita meridhoi. Ya, apalagi kalau pas datang ke sana melihat mereka sedang melakukan ritual ibadah mereka misalnya. Ya, kita berwisata ke sana, maka di situ kita melihat seolah-olah kita meridhoi. Ya, bukannya amar ma'ruf nahi munkar malah bersenang-senang. Pertama sih ke sana. Ya, minimal akidah wala dan barok kita di situ luntur. Ya, padahal kita harus mendakwai mereka, mengembalikan mereka kepada tauhid. Kalau sudah terlanjur ngajar, kalau terkabul kan dibatalkan. Bayar kafar. Bayar kafar. Apa? Oh belum terkabul, kalau belum terkabul bukan? Belum terkabul tidak. Ya. Nah, kafaratul nazar, kafaratul yamin. Kafaratnya orang yang nazar sama dengan kafaratnya orang sumpah. Dalam surat Al-Baqarah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum wa yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Ya, memberi makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka, itu pakaian yang bisa menutup aurat. Ya, kalau tidak makanan, ya, pakaian seperti apa? Pakaian yang minimal menutup aurat bagi laki-laki, ya 10, ya. Kafaratu imam wa syarati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Ya, budak-budak ada sekarang. Ya. Au tahriru raqabah. Fakafaratu imam wa syarati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah. Ya. Fa in lam tajidu fasiyamu thalathati ayyam. Kalau tidak memberi makan nggak bisa, ya. Memberi pakaian juga nggak bisa, memperdekakan budak juga nggak bisa karena ini perlu harta. Maka ketika ini sudah tidak bisa semua, fasiyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Ya, makanya tidak usah bernazar. Makanya sebagian ulama minimal seandainya tidak haram, makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram bernazar, ya. Tapi ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya nazar harus ditepati minimal makruh, ya. Tapi seandainya seseorang bernazar, dia harus ditepati, ya, harus ditepati. Ketika terkabul dan tidak mampu, ya tadi berpuasa 3 hari, ya, berpuasa 3 hari. Puasanya tidak berturut-turut karena ayatnya yang mengatakan fasiyamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari saja. Tidak ada apa, tidak bisa berikutnya fasiyamu thalathati ayyam mutatabi'an, berturut-turut enggak. Hanya mengatakan wa fasiyamu thalathati ayyam, berarti mutlak, boleh berturut-turut, boleh tidak. Dan juga boleh milih sebelum berpuasa, ya. Boleh memberi makan,
boleh memberi pakaian dan boleh memperdagangkan budak, karena ayatnya dengan atau. Kalau atau berarti pilihan, ya. Kalau atau berarti pilihan. Yang paling mudah Muhammad 33, atau dicek di mushaf. Kalau alam cek di mushaf, kalau di bawah mushaf. Sepertinya ayat 3. Ya, kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, ini hadis yang sangat masyhur ya, dari Imam Muslim. Man amila amalan, barang siapa mengerjakan amalan, suatu amal, mengerjakan suatu amal, maksudnya amal ibadah, laisa alaihi amruna, tidak ada amruna, perintah dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut huwa, kembali kepada amalan, raddun, tertolak. Ya, makanya seperti yang saya sebutkan dari awal, hukum asal ibadah adalah terlarang, ya, sampai ada dalil yang memerintahkan. Dan sebaliknya, semua perkara dunia halal, boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Ya. Masalah dunia, masalah makanan, silakan makan apa saja, kecuali ada dalil yang melarang untuk makan makanan tersebut. Ya. Masalah pakaian juga silakan memakai pakaian apa saja. Ya, selama tidak ada dalil yang melarang memakai sesuatu pakaian tertentu, pakaian sutra bagi laki-laki misalnya, ya, pakaian yang terbuka auratnya, ya. Tapi hukum asal dunia ya adalah boleh, karena Allah berfirman, huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian fil ardi, di muka bumi, jami'a, untuk kalian semuanya. Ya, baik, di sini dari ambil kesimpulan hukum asal perkara dunia, ya, dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, mau berjual beli silakan jual beli dengan model apa saja, sampai ada dalil yang melarangnya, yang terkandung riba, menipu, ya, gharar, tidak jelas, jahalah, dan seterusnya. Ya. Amilah, ain apa kasroh, mimnya kasroh, man amilah, amilah, amalan, man amilah amalan, siapa yang mengerjakan suatu amalan, ya, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami, maka itu tertolak. Yaitu ghairu maqbulin, tidak diterima. Raddun artinya ghairu maqbulin, tidak diterima. Qaf, mak itu huruf qaf, mak, ya, fa qaf, maqbulin. Ghairu ghairu maqbulin, fathah ya sukun, ghairu maqbulin. Dari kedua dalil ini, ayat dan hadis menunjukkan dilarang, ya, membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Ya, salawat, kita bersalawat kepada Nabi, tapi dengan salawat-salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, bukan salawat-salawat yang dibuat oleh manusia, ya, salawat tariyah, ya, atau salawat-salawat badriyah, ya, mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalilnya Al-Quran, bersalawat kepada Nabi, tapi salawatnya tidak pernah dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu rad, ya, ghairu maqbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bersalawat adalah ibadah
dan ibadah landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya soal yang keempat, hal na'budullaha khaufan wa tama'an. Karena kalimat yang tidak jelas atau belum diketahui artinya, silakan tanyakan langsung aja. Hal na'budullaha khaufan